berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu online ya. Yuk kita mau mulai ibadah kita. Kaun ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan penuh semangat, ke rumah Tuhan ku datang. Ke rumah Tuhan ku datang, sungguh senang bernyanyi memuji Tuhan, serta mendengar firman-Nya. Ke rumah Tuhan ku datang, sungguh senang bernyanyi memuji Tuhan, serta mendengar firman-Nya. Yuk, sebelum kita memulai ibadah, kita mau minta pimpinan Tuhan. Kita mau satu hati, kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, jikalau di pagi hari ini Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh ikut sekolah minggu online pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin kami dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang beracara dan menolong kami untuk memahami setiap firman yang akan nanti kami dengarkan. Kami mau serahkan waktu ini hanya dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, adik-adik boleh duduk sekarang. Adik-adik, Tuhan Yesus tuh baik gak sih? Kenapa baik? Ayo. Apa? Betul. Tuhan Yesus masih kasih kita kesehatan, semangat, walaupun masih dalam keadaan online di rumah masing-masing. Terpisah dari teman-teman ya. Sekolah minggunya masih di rumah. Tuhan Yesus juga masih berikan kita apa? Makanan dan minuman yang bisa kita nikmati setiap hari. Yuk kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Benar adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik dan begitu mengasihi kita. Adik-adik, kawan mau nanya nih, siapa yang di sini masih punya pikiran jahat? Apa sih Kak pikiran jahat itu? Ya, misalnya nih ya, adik-adik merencanakan hal-hal yang mau mengganggu kakak atau adik. Misalnya, besok aku mau jahilin adikku aku mau jahilin kakakku Siapa yang di sini masih punya pikiran kayak gitu? Ayo. Wah, banyak ya. Boleh gak sih? Gak boleh ya. Karena apa? Sebagai anak Tuhan, kita harus melakukan hal-hal yang baik. Karena Tuhan Yesus selalu melihat apa yang kita perbuat. Yuk kita nyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. yang kita perbuat, baik yang baik
baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, Tuhan melihat. Betul adik-adik, mata Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. Oleh sebab itu, jangan berbuat jahat ya. Yuk, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau persiapkan hati kita. Kita menyanyikan lagu dengan penuh semangat, dengan sikap berdoa. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek 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 sek. 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek 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 sek. 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bertemu dengan Kak Iren dalam ibadah sekolah Minggu hari ini. Gimana kabar adik-adik? Kak Iren sangat berharap adik-adik dalam keadaan sehat semua ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan dan tutup mata, kita mau berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami, untuk penyertaan-Mu sehingga kami dapat ikut beribadah sekolah Minggu pada hari ini. Saat ini ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, ajarilah kami untuk dapat duduk diam dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Inilah doa kami ya Bapa, hanya dalam nama anak-Mu, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, masih ingat nggak cerita tentang minggu lalu? Ada yang masih ingat judul ibadah sekolah minggu lalu? Tentang siapa? Iya, tentang Esther. Esther diangkat menjadi ratu. Ya adik-adik, ada seorang bernama Mordekai. Mordekai adalah seorang kerabat Esther. Suatu ketika, Mordekai tidak mau menyembah Haman. Haman adalah orang kepercayaan raja. Dan perintah berlutut di hadapan Haman merupakan perintah Raja Ahasiweros. Nah, adik-adik, melihat Mordekai tidak mau menyembah dia, Haman pun merasa sangat panas hati. Haman murka tidak hanya kepada Mordekai, tapi kepada bangsa Mordekai, yaitu bangsa Yahudi. Kenapa Mordekai tidak mau menyembah Haman? Karena Mordekai adalah bangsa Yahudi. Dan bangsa Yahudi, sesuai perintah kedua dasar kita, hanya boleh menyembah kepada Allah saja. Haman melaporkan hal ini kepada raja, bahwa penolakan untuk menyembah dirinya sama saja merupakan penolakan perintah raja. Lalu Haman juga minta raja untuk membuat surat perintah untuk membinasakan bangsa yang berbuat demikian, khususnya bangsa Yahudi, dan merampas harta mereka untuk menjadi milik raja.
Ya adik-adik, lewat Hatta, sida-sida pelayan ratu, Mordekai pun memberitahu kepada Ester tentang rencana kejahatan Haman terhadap bangsa Yahudi. Mordekai juga meminta tolong kepada Ester agar Ester membela bangsanya dengan menghadap raja dan memohon kasih karunia raja. Ester pun meminta tolong kepada bangsa Yahudi untuk berpuasa dan berdoa selama 3 hari dan 3 malam dan memohon pertolongan dan keselamatan dari Allah kepada Ester untuk berani menghadap raja. Karena tanpa dipanggil, apabila kita mau menghadap raja, resikonya adalah hukuman mati. Setelah lewat 3 hari 3 malam berpuasa dan berdoa, Ester pun memberanikan diri untuk berdiri di pelataran istana, percis di depan pintu masuk istana raja. Allah pun membuat raja berkenan kepada Ester. Allah mengulurkan tongkat emasnya sebagai tanda panggilan masuk. Raja berkata bahwa raja akan mengabulkan semua permintaan Ester. Bahkan setengah kerajaan pun akan dikabulkan. Tidak menyanyiakan kebaikan dan kemurahan hati raja, Ester berkata bahwa Ester mengundang raja beserta Haman ke dalam perjamuan yang diadakan esok harinya. Haman merasa sangat gelisah atas tindakan yang dilakukan oleh Mordekai. Haman membencinya dan ingin menyingkirkannya. Agar gelisah hatinya hilang, maka istri dan para sahabatnya mengusulkan Haman untuk membuat tiang yang tingginya 50 hasta untuk menghukum Mordekai. Adik-adik penasaran gimana cerita Mordekai berikutnya? Adik-adik, kita akan membahas ini di cerita minggu depan. Kakak tunggu kehadiran adik-adik di ibadah minggu depan ya. Adik-adik, apa sih yang kita pelajari dari cerita pada hari ini? Pada hari ini kita belajar dari Mordekai. Mordekai taat dan setia kepada Tuhan. Seberapapun kecil maupun besar kesusahan yang ia alami, dia tetap setia kepada perintah Tuhan. Karena dia melihat bahwa Tuhan terus memelihara dia, dan dia percaya pertolongan Tuhan pada waktunya. Selain itu, kita juga belajar dari Ester. Ester berani mengambil resiko untuk menghadap raja. Ester berani mengambil resiko karena kesetiaannya dan ketaatannya kepada Tuhan. Adik-adik, kalau di kita nih, contohnya, kita berani mengambil resiko. Kita nggak bermain, kita tidak menonton film pada jam 8. Pada jam ketika kita ibadah sekolah minggu. Ya adik-adik, kakak berharap kita semua dapat taat dan setia sama seperti Mordekai dan Ester. Serta kita juga berani mengambil resiko untuk mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan menghafal ayat hafalan pada hari ini yang diambil dari Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Sekarang kita mau memberikan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik dapat memasukkan persembahan adik-adik ke dalam kotak persembahan yang sudah disiapkan. Lalu adik-adik dapat memberikannya ke gereja ketika kita sudah bisa sama-sama beribadah di gedung gereja. Atau adik-adik dapat meminta tolong bantuan papa, mama, kakak untuk menolong adik-adik mentransfer persembahan melalui rekening yang ada di bawah ini. Ya adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Mari adik-adik, kita kembali lipat tangan, tutup mata, kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Kami berdoa ya Bapa agar kami dapat menjadi anak-Mu yang sama seperti Mordekai dan Ester, yang mau taat dan setia dan mau mengambil resiko dalam mengikut Engkau. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan, biar kiranya persembahan ini dapat berguna bagi orang yang sekitar kami, dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Inilah doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Juru Selamat yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada hari telah selesai. Sampai bertemu minggu depan.